So many dreams, yeah, in my life. I put a lot of feelings in my life. You dream, I dream, they dream, we dream. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sekarang kita lagi ada di selatannya Jakarta nih, yaitu area-area Pamulang. Nah, itu kan nempel banget sama Jakarta. Nah, ini kita akan review rumah. Nah, di belakang saya ini ada dua tipe ya. Ini yang 40 yang ini 7260. Ini harga 700 jutaan, ini 1,1 M. Penasaran? Yuk ikutin terus videonya. Oke, nah ini sekarang kita review rumah yang tipe yang agak besar dulu nih ya, yang tipe 7260. Jadi luas bangunannya 72, luas tanahnya 60. Nah, ini tuh ini tuh kalau misalnya dilihat kelihatannya 3 lantai, nah tapi atau 2 lantai. Tapi sebenarnya ini rumahnya 2,5 lantai. Jadi ada 3 kamar tidur. Ya, nanti kita bisa lihat posisinya ada di mana aja. Nah, tapi sebelum masuk kita review luarnya dulu ya. Nah, ini bisa dilihat, ini sekarang kita lagi ada di carportnya. Nah, ini carportnya cukup besar ya untuk satu mobil dan beberapa motor. Ya, terus juga menariknya ini sama developernya sudah disediakan area untuk tempat sampah juga. Nah, ini juga ada taman. Nah, ini tamannya desainnya menarik ya. Tamannya ini kondisinya miring ya. Jadi emang elevasinya beda gitu. Dia posisinya miring. Jadi bikin makin estetik. Nah, terus bisa dilihat, nah ini kita ngomongin fasadnya dulu ya. Nah, ini ada bata tempel. Nah, tapi ini bukan benar-benar batu bata ya, tapi emang cuma tempelan aja ya, motif. Jadi bikin makin estetik, jadi makin klasik. Nah, kalau katanya sih ini desainnya itu kontemporer ya. Karena di sininya juga, nah ini bisa dilihat ya. Nah, tuh ada hiasan terus warna hitam, terus ditambah jendelanya juga besar. Jadi kalau misalnya dilihat dari luar, ini tuh makin estetik, makin cakep lah. Apalagi kalau misalnya dipakai untuk foto-foto juga oke banget. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke dalam, nah ini di sini juga ditambahin lagi nih, ada conwoodnya. Terus juga ada taman. Nah, jadi selain ada taman yang miring tadi, ini juga ada taman lagi nih kecil. Jadi memang dibikin untuk area sini itu untuk penghijauan. Ya, jadi emang cocok banget nih buat Bapak Ibu yang memang suka bertanam atau suka sama tanaman. Oke, nah pintunya mana nih? Wah, ini kok nggak ada pintu sama sekali nih. Nah, ini pintunya ada di samping. Yuk, kita ikut. Nah, jadi sebelum masuk lorong, nah ini adem nih. Tadi di depan itu kerasa panas, ya. Nah, tapi pas masuk sini itu adem banget, ya. Nah, pintunya itu ada di samping, ya. Nah, jadi kaca yang di depan tadi itu langsung terkonek sama kamar. Nah, jadi untuk pintunya itu ada di samping, dia sliding door. Nah, sebelum masuk ke dalam pintu, nah ini ada nih voidnya. Ya, jadi bikin udara. Nah, menurut saya sih ini sih salah satu yang bikin adem juga. Jadi udaranya bisa masuk kan biasanya pada lorong udaranya jadi makin kenceng ya gitu. Karena ada tekanan udaranya. Terus juga di belakang saya, nah ini untuk naruh mesin airnya. Ya, terus juga ada keran air, jadi ini keran bisa dipakai untuk nanti nyiram tanaman di depan atau mungkin mau difungsikan yang lain juga oke. Ya, sekarang kita masuk ke dalam yuk. Ah, harus hati-hati ya bukanya ya. Nah, ini pintunya sliding door dan ini pakai kaca sama aluminium. Ya, jadi bikin lebih awet dan ini bikin cahaya yang masuk ke dalam jadi lebih cerah gitu. Nah, ini untuk lantai satunya ini itu dia open space. Ya, jadi untuk dapur, nah kemungkinan dapur itu nanti di sini karena di sini saya lihat ada lubang ya. Nah, ini kemungkinan nanti ada wastafel di sini. Jadi area sini kemungkinan besar sih untuk dapur ya. Nah, terus di lantai satu ini juga ada satu kamar. Nah, ini kamar yang tadi nih ya. Nah, ini ukurannya sih nggak terlalu besar ya, ini kurang lebih 2 kali 2,5 ya. Jadi memang untuk yang single bed ini bisa dijadiin untuk kamar ART ya kan, ataupun nanti untuk kamar anak. Nah, ini langsung nih terkoneksi sama parkiran depan, jadi tetap dapat ventilasi udaranya. Terus juga untuk colokan AC sama pembuangan salurannya itu udah disediain. Nah, di sini itu untuk lampunya, ini untuk saklarnya ini udah pakai yang switch ya, jadi udah kayak yang touchscreen gitu. Nah, jadi nggak disentuh-sentuh aja ya kan. Nah, ini udah, nah
udah apa namanya, langsung nyala, langsung on off gitu, jadi nggak perlu cetak. Nah kalau ini insya Allah sih lebih tahan lama ya. Nah sekarang kita masuk ke kamar mandinya. Nah ini untuk kamar mandinya ya. Oke, ini udah full keramik ya. Ini pakainya granit ya, dari semuanya ini rata-rata pakainya granit. Ini udah ada shower, udah ada wastafel apa, kloset. Nah ini klosetnya kloset duduk. Oke. Nah terus juga ini sampai di kamar mandi pun itu saklarnya juga sama ya, switch gitu. Nah ini juga salah satu yang menarik. Jadi di bawah tangga ini, nah ini bisa nih dimasukin dijadiin tempat untuk nyimpan barang-barang nih. Jadi nanti bisa dimasuk atau ditaruh storage di sini. Ya, jadi untuk meminimalisir atau memaksimalkan ruangan yang ada. Oke, itu sih untuk lantai 1. Nah, ini nih salah satu yang menarik juga nih. Jadi udah ada drop ceilingnya. Ya, terus juga ada lampu-lampu LED-nya. Terus juga untuk lampunya ini semuanya pakai downlight gitu. Jadi bikin makin estetik, nggak terlalu terang juga, tapi pencahayaannya juga cukup. Karena ini kurang lebih satu lantai aja ini ada 6 titik, gitu. Nah itu sih untuk lantai satunya. Yuk sekarang kita ke lantai 2. Oke, nah ini sebelum kita naik ke lantai 2, nah ini kita bahas tangganya dulu ya. Nah ini tangganya ini juga pakai granit, terus juga di area lorong, nah ini ada lampu nih ya. Lampu yang bikin makin cantik. Tapi kalau andaikan ini dimatiin pun ini tetap terang sih, karena di area sana, di ujung sana itu ada jendela yang cukup besar. Jadi memang tugasnya untuk mengasih cahaya nih ya, menerangi area lorong yang ini. Oke ya, sekarang kita naik ke atas lagi. Nah ini nih yang tadi saya bilang, ini jendela yang ngasih cahaya ke area lorong tangga. Jadi area sini nih ya kan, itu makin terang. Jadi walaupun lampu nggak dinyalain, nah coba kita tes ya. Nah ini walaupun nggak nyalain, tapi tetap pencahayaannya bisa maksimal gitu. Nah ini kita nyalain lagi biar kameranya makin keren. Nah terus juga di lantai 2 ini ya kan, itu ada 2 kamar. Ya, nah ini kita lihat nih, ada 2 kamar tidur. Kan tadi di bawah udah ada 1. Nah, 2-nya lagi itu ada di sini, ya. Nah, ini kamar utamanya. Ya, nah ini untuk kamar utamanya ini kurang lebih ukurannya 3x3 sih. Jadi bisa atau cocok banget untuk jadi kamar suami istri ya, kamar bapak sama ibu nih. Nanti dijadiin ditaruh double bed ya, mungkin yang ukurannya sampai queen lah. Kenapa sampai queen? Supaya nanti space-nya masih lebih banyak. Space untuk naruh meja rias, space untuk naruh lemari itu masih banyak gitu. Dan juga ini sudah, nah ini untuk colokan AC-nya nanti ada di sini. Jadi nanti AC-nya ngadep ke sana, terus sudah disediain pembuangannya juga. Nah, ini ventilasinya, nah ini kaca utamanya, kaca besarnya, ini langsung ngadep ke depan. Ya. Nah, ini dua-duanya. Terus ada juga ventilasi kecilnya. Nah, ini di sini. Ya, ini juga ada ventilasi kecilnya. Jadi untuk ventilasi udaranya nggak perlu khawatir. Jadi kalau misalnya sini mau dikasihin hordeng, kan khawatir aktivitas yang di dalam privacy kan. Nah, jadi sini ada jendela untuk tetap sirkulasi udaranya dapat. Gitu. Nah, itu untuk kamar yang kedua. Nah, ini untuk kamar yang ketiga nih. Apa kita mau kamar mandi dulu? Nah, kamar mandi dulu aja ya. Oke, nah ini untuk di sini, nah ini kamar mandinya. Ini ukurannya sih minimalis, cuma cukup, menurut saya sih cukup kalau untuk mandi aja gitu kan, selain yang ngapa-ngapain lah ya. Nah, terus ini udah full keramik ya. Nah, ini udah full keramik sampai atas. Terus juga ada wastafel, terus ini udah klosetnya duduk ya kan. Nah, itu mereknya juga merek Toto, jadi mereknya juga merek terkenal, jadi bukan yang abal-abal juga. Nah, ini juga shower tingginya juga pas ya. Nah, terus sama ini kamar yang selanjutnya. Nah, ini kamar bisa dipakai jadi kamar anak ya, karena sini juga udah ada ventilasi udara. Ukurannya ini bisa taruh, sebenarnya kalau mau taruh yang double bed sih masih bisa gitu, tapi kalau cuma untuk anak mah single bed juga oke. Jadi supaya masih bisa naruh meja belajar sama lemari. Nah, untuk colokan AC juga seperti biasa udah disediain sama pembuangan, jadi nggak perlu lagi bobok-bobok.
Nah, itu dia untuk area yang lantai 2-nya. Nah, sekarang kita ke lantai 3-nya yuk. Oke, nah ini sebenarnya sih bukan lantai 3 ya, jadi 2,5. Jadi masih ada area di belakang. Oh ya, ini kalau misalnya dilihat atau ada pertanyaan kok ini renggang-renggang gitu kan, bahaya nggak sama anak gitu. Nah, ini info developernya sih rencana akan direvisi. Jadi tangganya ini untuk railingnya ini akan diubah supaya lebih rapat. Ya, ini jangankan anak kecil, ini saya aja bisa masuk gitu kan. Nah, apalagi anak kecil itu bahaya. Tapi udah disampaikan ke developernya. Nah, insya Allah sama developernya akan diperbaikin untuk tangganya. Ya, sekarang kita ke lantai setengahnya nih ya. Jadi kalau dibilang lantai 3 bukan ya. Nah, ini ada space nih. Nah, ini kalau misalnya mau dijadiin area laundry area, ini juga oke sih gitu ya. Atau mau dijadiin area buat gudang juga bisa. Karena di sini juga ada satu space. Nah, ya ini satu space. Ini mau dijadiin kamar ART juga oke, atau gudang juga boleh. Jadi bebas sih gitu. Ini switchnya juga seperti biasa. Oh, ini kalau yang atas saya belum nyala. Itu aja sih untuk review rumah kita hari ini. Nah, rumah ini nih itu dibanderol hanya 1,1 M aja ya, dengan lokasi yang strategis nempel sama Jakarta Selatan. Ini kalau ke tol Pamulang ini itu cuma 8 menit aja. Apalagi kalian aktivitasnya menggunakan MRT. Nah, ini 20 menit ke MRT Lebak Bulus. Jadi memang ini lokasinya strategis ya, nempel sama Jakarta Selatan. Terus juga harganya ekonomis banget sih. Kenapa saya bilang ekonomis? Karena di sini cukup booking aja 5 juta itu sudah all in. Biaya semuanya udah ditanggung, baik itu biaya proses, biaya surat-surat ya kan, itu sudah all in semua ditanggung sama developernya. Jadi udah tinggal siapin aja 5 juta, insya Allah udah bisa sampai akad. Gimana? Menarik ya? Nah, memang kalau misalnya mau penasaran nih, mau tanya lebih lanjut tentang projectnya, nah mending langsung aja sih hubungi marketing kami dengan klik tombol ya, klik nomor yang ada di bawah atau klik link yang ada di deskripsi. Terus juga jangan lupa nih untuk selalu follow akun kita. Nah, ini akun yang di Instagram ya maupun yang ada di YouTube. Jadi jangan lupa supaya nanti nggak ketinggalan nih update-update perumahan dengan skema syariah. Oke, mungkin itu aja dari saya Andrew Bernanda. Sampai ketemu lagi nih di video-video selanjutnya di channel muslimproperty.id.